Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita di siang hari ini. Kita satukan hati, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 323 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu, kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami jangan tinggi hati, tetapi bimbinglah kami dengan Roh Kudus, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini, yaitu dari hukum yang ketujuh dan artinya. Hukum yang ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa dan hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dan memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Episode firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini, yaitu diambil dari kitab Yeremia 3 ayat 14 sampai dengan ayat ke-18. Marilah kita membaca secara responsoria. Kembalilah, hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena akulah Tuhan atas kamu, aku akan mengambil kamu, satu orang dari setiap kota, dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila kamu kelak bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak akan lagi berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Tabut itu tidak akan muncul dalam benak dan tidak akan diingat lagi, tidak akan dicari atau dibuat lagi. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan, dan segala bangsa akan berhimpun di sana, di Yerusalem, demi nama Tuhan, dan mereka tidak akan bertingkah laku mengikuti hatinya yang keras dan jahat. Pada masa itu, kaum Yehuda akan berjalan berdampingan dengan kaum Israel. Mereka akan datang bersama-sama dari negeri utara ke negeri yang telah kubagi-bagikan kepada nenek moyangmu menjadi milik pusaka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Satu-satu itulah kau niscaya
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Selamat hari Minggu bagi kita semua dan Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengarkan pembacaan warta yang akan kami bacakan pada minggu ini di tanggal 14 September 2025 dengan topik khotbah Sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Warta yang pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu ke-13 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Kedua, kelahiran pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 yang lalu telah dikaruniakan Tuhan seorang putra bagi keluarga Abraham Sanggam Sihite dengan ibunya Febriani Lasmarito Boru Butar-Butar dengan alamat Jalan Sawo 2, Gandul Cinere, Masuk Banjar, Cidodol, Parserahan. Ketiga, retreat atau kebaktian Padang Punguan Lansia akan dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan Rabu tanggal 15 sampai 17 September 2025 bertempat di Wisma Abdi, Jalan Raya Puncak kilometer 76 Cipayung, Bogor, yang dipimpin oleh Amang Pendeta Weslin Dalimunte, STH. Kegiatan ini terbuka bagi seluruh anggota jemaat Gereja HKBP Kebayoran Lama yang sudah termasuk dalam kategori lansia, telah berumur di atas 60 tahun ke atas. Bagi anggota lansia yang ingin berpartisipasi dalam acara ini dapat mendaftarkan diri pada pengurus lansia oleh Amang Sintuayos Simanjuntak dengan biaya peserta sebesar Rp500.000. Keempat, kebaktian Banjar yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 September 2025 dimulai pukul 20 WIB dengan sebagai berikut: Banjar Bintaro Jaya
di rumah keluarga Amang E. Sianturi dan Inang Boru Silitonga, Banjar Pondok Cabe Legoso, di rumah keluarga Amang H. Situmorang Boru Pakpahan, Banjar Bendi Peninggaran, di rumah keluarga Dewi Boru Pangeribuan. Kelima, panitia tahun transformasi. Kegiatan yang akan dilakukan sebagai berikut. A. Pertandingan olahraga. Dalam rangka menyemarakan tahun transformasi 2025 akan diadakan lomba olahraga antar Banjar dengan 2 cabang olahraga, yaitu catur dan bola voli. Jadwal kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 September sampai dengan 28 September 2025 jam 15 WIB. Kedua, pengundian tanggal 28 September 2025 jam 19 WIB. Ketiga, pertandingan tanggal 4 Oktober dan 18 Oktober 2025. Pendaftaran dapat dilakukan melalui Sintua Dikson Simangunsong dengan nomor HP 0815 980 1551 dan Sintua TB Silitonga di nomor HP 0888 0118 0219 atau Sintua Banjar masing-masing. Untuk Banjar yang akan mempergunakan lapangan gereja untuk latihan bisa berkoordinasi dengan Sintua TB Silitonga. Konfirmasi H-1 saat latihan. Marilah kita berpartisipasi, menunjukkan semangat, sportivitas, dan raih prestasi bersama. B. Pesta Gotilon. Pesta Gotilon akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 November 2025. Demikianlah pembacaan Warta Jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Demikianlah isinya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya,
lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Namun ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat." Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, "Lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira, karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, banyak anak yang bersikap, bukan hanya di zaman sebelumnya atau konteks daripada firman Tuhan, tapi di zaman kita sekarang ini terlebih banyak anak yang bersikap, mohon maaf, kurang ajar terhadap orang tuanya. Anak tidak mau hidup diajar, tidak mau diatur oleh orang tua. Anak ingin hidup bebas sebebas-bebasnya. Anak mau hidup berfoya-foya, mencari kesenangan sesuka hatinya. Ini mengingatkan terlebih generasi muda, kebetulan Naposo bernyanyi hari ini. Banyak anak yang baginya orang tua itu nothing. Tapi harta orang tuanya baginya adalah everything. Banyak. Melalui sikap. Kita perhatikan dalam teks kita sikap anak bungsu. Menggambarkan hidup kita yang juga tidak ingin dikuasai, tidak ingin diatur oleh Tuhan sebagai Bapa kita yang kekal. Nah, ketika kita ingin bebas dari berbagai aturan Tuhan seperti anak bungsu dalam teks ini, maka kondisi kita, firman Tuhan mengatakan kita ini mati walaupun masih punya nafas. Kita ini mati dalam konteks mati secara rohani. Itu jelas di ayat 32. Kita ini anak yang hilang. Walaupun di situ terlihat hadir. Jadi kita mau diingatkan, jangan anggap enteng kondisi yang disebut dengan mati rohani atau kondisi hilang di dalam teks kita ini. Karena memang inilah yang akan menjawab hidup kita mau kemana ke depan. Pastinya
hidup kita akan dibawa kepada kehancuran. Kalau situasi dan kondisi kita, status kita adalah mati dan terhilang. Bahkan bisa kita akan menjadi pewaris penghuni dari neraka. Jadi dang napa biar hon, tapi inilah dia yang ada di dalam firman Tuhan pada saat ini. Lihatlah dampak dari hidup di luar aturan Bapa, di luar aturan Tuhan. Harta habis, tak berguna, hidup foya-foya, hidup hedon. Lalu kemudian karena dia berfoya-foya, dia tidak mampu memanage apa yang dia punya, hartanya, potensi dirinya. Kemudian datanglah bencana, terjadi kelaparan, dan akhirnya dia merasakan hidup yang melarat dan sangat miskin. Lalu dampaknya lagi hidup di luar daripada aturan Bapa di sini, dia terpaksa harus menjadi penjaga babi, dan ini adalah pekerjaan yang haram atau hina di konteks Hajahudion. Bahkan dikatakan waktu lapar dia ingin mengisi perutnya dengan makanan babi. Itu memang situasi yang dia hadapi, tapi itu pun tidak ada orang yang mau memberikannya kepadanya. Jadi yang mau dikatakan, camkanlah bahwa dosa memang mula-mula itu menawarkan, menjanjikan, bahkan memberikan kesenangan, kenikmatan. Tapi ingat, akhirnya adalah penderitaan dan kehinaan. Bersyukur anak bungsu itu masih mau bertobat dalam konteks teks ini. Anak bungsu itu dia masih mau merenung. Dia masih mau disadarkan akan dosanya. Jadi saudara yang terkasih, untuk bisa bertobat dari dosa, kita memang perlu menggunakan akal pikiran kita, otak kita. Jadi bukan hanya perasaan doang. Perasaan misalnya, aduh aku menyesal, aku tahu ini salah. Bukan hanya perasaan yang mengatakan aku menyesal. Tapi perlu juga pikiran kita, kekuatan daripada otak kita. Kita sadar bahwa keduniawian dan dosa sering membuat kita lupa daratan atau kehilangan akal. Dan setelah kita merenung, setelah proses hati, lalu kita memikirkannya. Setelah kita memikirkannya, hati berkolaborasi dengan akal pikiran kita, keputusan apa yang harus kita ambil, itulah yang akan muncul. Kalau cuma menyesal, tapi tidak ada dipergunakan akal sehatnya, dia stuck dalam penyesalan dan dia tidak mampu berbuat apapun. Tapi kalau dipakai kekuatan pikiran yang memang Tuhan berikan kepada setiap manusia, lalu ada perasaan penyesalan, setelah itu bekerja, muncullah keputusan apa yang harus aku ambil. Artinya enggak ada gunanya saudara sadar tentang dosa kalau saudara tidak mau mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa lalu bergerak, berjalan kembali kepada Tuhan. Jadi think about it and make your decision. Pikirkan itu lalu lakukan apa yang menjadi keputusanmu. Nah, anak bungsu di sini dia kan mengakui dosanya. Dan ini keputusannya. Dia mengakui dosanya, dia melakukannya, dia bergerak kembali kepada bapaknya. Dia tidak mau mencari kambing hitam. Dia tidak mau mencari, katakanlah ada sesuatu yang perlu kuperjuangkan, menunjukkan kenapa aku sampai melakukan dosa ini. Tidak. Dia tidak mencari kambing hitam, tidak menyalahkan katakanlah roh foya-foya. Dia tidak menyalahkan roh jinah atau roh hedon, tapi dia pure confession di sini. Dia pure dengan murni mengatakan, Bapa, aku telah berdosa. Dia tidak mengatakan, Bapa mengertilah, aku masih muda. Mengertilah bahwa gejolak kaula mudaku ini bisa membuat aku jatuh ke dalam dosa. Dia tidak berbuat seperti itu. Tapi dia benar-benar mengaku di hadapan Bapaknya.
Jadi anak bungsu ini bukan sekedar mengaku juga, tetapi dia betul-betul sadar akan dosanya. Dia menyesalinya dengan sungguh-sungguh dan itu buktinya dia kembali kepada bapaknya. Apakah orang semacam ini ada kemungkinan ditolak oleh Tuhan? Tidak ada. Jadi jangan takut untuk menyesal, jangan takut untuk bertobat, supaya jangan takut juga untuk datang kepada Bapa dan jangan pernah takut ditolak oleh Bapa. Perhatikan sikap dari bapaknya dalam teks kita ini. Dan pemeran utama dalam teks ini bukan anak bungsu, bukan anak sulung, tapi pemeran utamanya justru adalah bapaknya. Karena penekanan utama perumpamaan ini adalah sikap daripada Allah kepada orang berdosa yang mau bertobat. Sikap daripada bapaknya kita lihat yang pertama, bapaknya menunggu-nunggu, bapaknya berharap menanti dengan setia kapan anakku pulang. Perhatikan ayat 20. Anaknya masih jauh. Bapaknya sudah memperhatikan, bapaknya melihat, dan bapaknya langsung berlari mendapatkan dia. Anaknya belum nyampe, bapaknya udah nyampe kepada anaknya. Jadi mungkin sekali sejak kepergian anak bungsunya ini, bapak ini sering melihat ke arah jalanan, sering duduk di depan. Sering sekali pastinya selalu berharap terus kembalinya anaknya itu kepada dia. Karena itu waktu anaknya masih jauh, bapak itu sudah melihatnya dan lari langsung mendapatkan anaknya. Itu yang pertama. Seperti itulah Tuhan Bapa kita. Lalu sikap Bapa lagi dikatakan dia tergerak oleh belas kasihan, compassion, ayat 20a. Dia melihat keadaan anaknya yang mungkin sekali kurus pada saat itu. Bayak konma, aidani pinado yalang. Bagaimana bisa sehat? Dan mungkin juga pastinya kotor. Karena apa? Karena selalu dekat dengan kandang B2. Dan pastinya bau. Bukan hanya kotor, bau. Dan pakaiannya pasti juga compang-camping. Tapi dengan situasi yang seperti itu hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bapak itu lari mendapatkan anaknya, merangkul dan kita lihat mencium dia, ayat 20b. Artinya enggak peduli kotor, enggak peduli bau, enggak peduli jorok. Saking sayangnya, saking kasihnya, dia merangkul, dia mencium anaknya itu. Dan kalau kita gali kata mencium, dalam teks ini itu dipakai kata kiss fervently. Artinya mencium dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma sekedar merangkul, bukan cuma sekedar manguma mencium, bukan. Jadi bukan asal-asalan, bukan kalau kita ketemu cipika-cipiko, namarmu supebodo cipika-cipiko. Sogorohana ale pajupang, ras eda, ma. Tapi hatinya sekedar saja, say hello saja. Tapi ini tidak, dang holan dais. Tapi dikatakan di sini mencium dengan sungguh-sungguh dengan hati yang penuh kasih, ciuman dan pelukan erat tidak mau dilepaskan lagi. Ciuman yang menggambarkan sukacita yang luar biasa. Bapak ini dia tidak jual mahal ketika menerima anaknya kembali. Molo halak Batak kira-kira songo dia mah. Kalau dilihat anaknya bukan pergi meninggalkan rumah selama-lamanya gitu ya. Nggak pulang-pulang gitu. Sudah melawan gitu ya. Terus pulanglah sore. Paling duduk dilihat. Marku sama bulakon. Olah nama ngalu dulu nyon. Mungkin gitu. Bisa saja katakanlah. Pak merasa bersalah anaknya nih. Pak lagi duduk pak. Dia langsung gini. Udah dilihat ngomong lagi. Ya lagi duduk lah. Mungkin begitu. Mungkin.
Atau katakanlah senyum pun tidak. Cuman begitu. Orang Batak mau begitu mungkin. Cuman begitu menjawab. Tapi ini tidak. Gak perlu jual mahal ketika menerima anaknya kembali. Anak yang hilang sudah kembali dan dia menunjukkan sukacita yang luar biasa. Jadi sikap kasih bapaknya yang menarik lagi dalam teks kita ini. Bapak ini tidak lagi mengingat-ingat dosa anak bungsunya itu. Anak itu diampuni dosanya, dilupakan dosa-dosanya. Itu sikap daripada Bapa yang penuh kasih dalam teks ini. Forgiven and forgotten. Mengampuni dan melupakan apa yang sudah dilakukan. Kalau kita kan, unang-ulang kumu seda, ay najolo ho songonodo. Hope songonon sikapmu. Nah, kalau kita mungkin begitu karena kita. Dan sering begitu. Bapak ini tidak. Sudah, yang lalu sudah berlalu, dia tidak mau mengingatnya lagi ketika dia sudah memberikan pengampunan. Nah, disinilah terletak keindahan daripada kasih Allah sebagai Bapa dalam teks kita ini. Kalau kita manusia mengampuni seseorang, kita masih mengingat kesalahan orang itu. Tapi kalau Bapa di sini mengampuni kesalahan kita, dia tidak mengingat-ingatnya lagi. Posisi anak bungsi tetap di sini sebagai anak yang dikasihi oleh Bapaknya. Tidak ada yang berubah tentang kasih. Yang nagabe moru tidak ada. Bahkan sukacita Bapa diperlihatkan dalam sikap nyata. Anak itu diberi jubah, diberi cincin dan sepatu. Ini sikap nyata bahwa jelas Bapa itu menerima anaknya sebagai anak yang memang dari awal dikasihinya sampai kapanpun tetap dikasihinya. Lalu diadakanlah pesta penyambutan pertobatan kembalinya anak yang hilang. Saudara yang terkasih, selalu ada yang tidak suka bila ada yang bertobat. Dalam kehidupan kita pun itu menjadi realita. Sikap anak sulung, dia marah, tidak mau ikut pesta. Dan ini gambaran orang-orang benar yang munafik. Seperti orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka bersungut-sungut ketika melihat para pemungut cukai, ketika melihat orang-orang yang berdosa datang kepada Yesus. Gambaran anak sulung juga menggambarkan kehidupan orang-orang yang merasa dirinya benar di hadapan Tuhan. Jadi anak sulung ini juga menggambarkan kita sebagai orang Kristen yang sering merasa sok suci, sok badia. Yang tidak senang melihat orang berdosa datang kembali kepada Tuhan. Kalau kita tanya diri kita, adakah sikap seperti itu di dalam diri kita? Apakah kita juga sering bersikap seperti anak sulung? Contohnya seperti apa? Roma Marminggu, Marpungu Masada Ina. Lalu dilihat ada jemaat yang datang bergereja yang semua tahu kalau dia sudah jatuh ke dalam dosa. Lalu sebagian sekumpulan ibu-ibu mengatakan, "Bah, ibu tuh hodoeda. Aing ngamar minggu dah bah si A. Ibu tuh eda doi. Nah dia ada. Si pelakori ina. So ibu tuh ila ina. Mungkin kita begitu. Dengan versi yang berbeda mungkin. Kita tahu saudara kita melakukan kesalahan. Lalu dia berubah di dalam kehidupannya. Dia mau kembali kepada Bapa. Tapi kita malah mengecam. Kita malah mengklaim dia. Seolah-olah dia gak layak untuk datang ke hadapan Bapa. Jadi sikap tidak senang karena merasa kita itu suci, kita layak. Lalu kita mengatakan yang lain Mungkin kita begitu. Hanya kita yang layak untuk menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Anak sulung menunjukkan sikap iri hati. Dan orang yang iri hati bisa saja merasa bahwa dirinya tidak diberkati pada waktu dia merasa iri melihat orang lain menikmati berkat. Padahal dia juga diberkati. Mungkin kita sering begitu. Karena iri
Kita ini diberkati Tuhan gitu loh. Tapi karena iri, kita merasa tidak diberkati. Karena melihat orang lain gak layak menerima berkat Tuhan. Sehingga kita protes. Sama seperti anak sulung di sini, dia protes kepada bapaknya. Dan ini sebenarnya ciri khas daripada kehidupan orang Farisi. Itu yang ada di dalam diri anak sulung. Sikap meninggikan diri sendiri, sikap menjelek-jelekkan orang lain. Yang dikatakan anak sulung di sini walaupun benar. Tapi ketika pengakuannya mengatakan, aku bertahun-tahun melayani Bapa. Benar dia melayani Bapa, tapi ketahuan. Akhirnya dia ketahuannya kenapa? Kalau ternyata anak sulung ini tidak melayani dengan kasih, tidak melayani dengan sukacita, buktinya dia berhitung. Dia mengaku dia tidak pernah melanggar perintah Bapa, padahal dia menjelek-jelekkan adiknya. Dia juga tidak mengakui adiknya itu sebagai saudara atau sebagai adik, artinya dia tidak pernah merindukan adiknya kembali. Dan bukankah itu berarti sudah melanggar perintah atau kehendak Bapa? Ini sangat halus sekali, ini sangat tipis sekali. Yang sadar atau tidak sadar ada di dalam diri kita, di dalam hati kita. Merasa diri benar, merasa menuruti perintah Bapa, padahal tipis sekali iblis itu bekerja. Kalau kau menuruti perintah Bapa, mana kasihmu? Kalau kau benar-benar, katakanlah melayani Bapa dengan pelayananmu, mana pelayanan kasihmu? Kalau kau benar-benar tinggal di rumah Bapa, yang berarti kau tinggal di rumah berkat, kenapa kau sangkal bahwa kau tidak bersukacita menikmati berkat di rumah Bapa? Jadi saudara yang terkasih, kalau sikap kita seperti anak sulung, sebenarnya kita jauh lebih terhilang dari anak bungsu. Sekalipun anak bungsu itu berdosa, tetapi setidaknya dia sadar akan dosanya. Dia kembali kepada Bapa. Sedangkan kita tidak pernah sadar akan dosa, lalu bagaimana mau bertransformasi? Bagaimana mau bertobat? Karena kita nggak sadar akan dosa kita. Kita merasa tetap kudus, tetap suci, tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan. Kita nggak akan pernah berubah sama sekali. Jadi saudaraku, semua kita bisa saja seperti anak sulung. Semua kita bisa juga di posisi seperti anak bungsu. Pastinya secara prinsip setiap kita butuh pertobatan. Tidak ada di sini yang tidak butuh pertobatan. Jangan ada di antara kita yang merasa bahwa kita lebih layak untuk menikmati berkat keselamatan daripada Tuhan. Kita sudah cukup pintar, punya potensi karena kita adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kita merasa sudah melakukan apapun yang Tuhan mau, padahal itu tidak seperti yang Tuhan inginkan. Sikap dan perbuatan atau pola pikir kita. Jadi hati-hati, ada 3 model pertobatan yang sia-sia. Pertobatan yang pada akhirnya membuat tidak ada gunanya sama sekali bertobat. Kalau modelnya seperti itu. Karena 3 model pertobatan ini tidak membawa sukacita bagi Bapa, bagi Tuhan. Apa itu? Yang pertama, ada yang disebut model pertobatan kompensasi. Tasukun majo dirita atik boha adong model pertobatan kompensasion. Misalnya apa? Ada usaha bagi kita untuk mengimbangi kekurangan, mengimbangi kelemahan, mengimbangi dosa-dosa yang kita lakukan melalui perbuatan baik kita. Misalnya ada istri kita yang berbuat baik, menyumbang ke gereja untuk menutupi kelemahan suaminya. Itu pertobatan yang kompensasi. Tuhan tahu. Itu contoh. Alin nang pategang dang adong songoni di son. Amin. Itu toh kan contoh. Nang tegang gian. Hati naudo na dimaksud inang padi tahun ina.
Model yang kedua ada yang disebut dengan model pertobatan identifikasi. Ini cara orang menginsafi kekurangannya sendiri dengan cara bergaul dengan orang-orang yang aktif di gereja. Dengan orang-orang yang memiliki nama baik. Tujuannya satu saja, supaya orang tidak lagi mengingat-ingat kekurangannya, kelemahannya. Karena dia sudah masuk ke dalam komuni orang-orang baik. Molo jonok tu padita. Nah aman biar udah bah. So dingot halak bedosaku. Ala jonok kau tu padita. Jonok auto A, B, C, dan D misalnya. Itu pertobatan identifikasi. Sadar atau tidak sadar, mana tahu muatan itu ada di dalam diri kita. Ada lagi pertobatan simbolik. Ini yang disebut dengan pura-pura bertobat, pura-pura menyesal dengan memakai ornamen-ornamen kekristenan. Atau sering sekali bibirnya menyerukan haleluya. Haleluya. Otik-otik haleluya. Inna. HP dosa do diulang ibana terus. Selalu mengatakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Bilang baik pun udah belepotan bilangnya. Bukan baik, bukan baik. Tapi holak kata. Cuman di bibir ucapan saja. Hatinya jauh daripada Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan kita dikatakan dengan jelas di sini gambaran daripada Bapa yang setia, Bapa yang menunggu kedatangan kita, menunggu kembalinya kita bertransformasi diri. Mari datang kepada Bapa, menerima kasih pemulihannya. Mungkin hubungan kita sedang gersang. Kan kita domam botoi. Bisa datang dari rumah ke gereja boncengan, pegang pinggang. Sambil senyum. Ya kan? Sampai di gereja duduk bersama. HP sa ija budang masih pakulingan. Banyak mungkin yang begitu. Hubungan sedang gersang. Korslet. Hambar. Tuhan memulihkan sehingga hubungan kita segar kembali, sehat, penuh damai dan sukacita. Itu karya Tuhan. Amin. Jadi naso mardomu amat tanah tu inat tanah ba masih bereng sama jotong senyum. I love you ni mutong. Alim nang kolak kata. Dan ketika kita merasa hubungan kita dengan Tuhan baik-baik saja, tidak korslet. Itu pun harus ditunjukkan di dalam relasi dan hubunganmu dengan siapapun. Tunjukkan. Kalau benar hubunganmu itu dengan Tuhan sehat, maka hubunganmu dengan sesama juga harus sehat. Itu pasti. Rumusnya seperti itu. Sotung di goari kita pargebus nautusan. Mulu didok pargebus nautusan. Inilah yang disebut dengan merasa harmonis, hangat dengan Tuhan. Padahal di dalamnya penuh dengan kemunafikan, kebencian. Apakah hubungan orang tua dengan anak komunikasinya sedang stuck? Molo adong. Apakah hubungan suami dan istri sedang tidak harmonis? Atau hubungan sesama parhalado holan saling intip mengintip kekurangan? Tanya diri. Atau jemaat dengan parhalado hubungannya itu EGP, emang gua pikirin. Ini jemaat nih. Enggak ada sumbangsinya ke gereja sama sekali. Marsai mah jemaaton kan EGP lo isihin. Amang jotai. Jemaat juga begitu. Karena merasa enggak diperhatikan oleh parhaladonya, datang parhalado mengingatkan. Amang, inang, ingot hamu itemu na ite. Ado ite iuran tahun. Datang jemaat anom maih. Tidak dibayar. Benar paingoton iuran tahun don tu kita sudah teh gabetusin amat teh. Itu contoh bagaimana hubungan kita. Kalau seperti itu berarti teridentifikasi kita anak hilang.
Konteks anak hilang, kita jemaat hilang, kita parhalado hilang, kita suami hilang, istri hilang, atau anak-anak yang terhilang di tengah-tengah keluarga. Lalu Tuhan bikin kolom di surat kabar keselamatan. Kembalilah anakku yang hilang. Kita baca. Terserah kita mau kembali pulang atau tidak. Itu pilihan ada di tangan kita. Jadi semua kita butuh sikap self correction. Untuk bisa pergi move on ke rumah Bapa. Rumah berkat, rumah keselamatan, rumah yang penuh dengan sukacita. Jangan pernah ragukan namanginang, pastinya Tuhan terbuka, Dia selalu menanti, Dia berharap dengan penuh kasih. Tuhan selalu menerima kita yang mau kembali kepada kasih dan keselamatannya. Ubereng manakin korni ciputat tutahe. Basongon Bapa di bagasan Trupukoma partak nih. Nang peadong nasala misalnya nada-nada naik. Ala yang gue partak naik parate kamu donakin anon putar muse. Oh dang adong live streaming ate. Ubereng kan, ubereng langsung ubereng. Senyum terus. Ina. Tidak ditinggalkan. Kan adong do partak molo misalnya nada-nada miring. Dirhen naik. Tor langsung. Oh daun, tetap senyum sampai akhir dan tidak pernah ditinggalkan. Lobisianido, Bapa yang ada dalam teks kita ini. Anggo 2 kornakin naposo nggak usah lah ya, minggu depan aja sekali-sekali ya. Cukup 1 aja. Prinsipnya selalu ada sukacita bagi anak yang hilang yang kembali kepada Bapa. Kita semua anak yang hilang. Artinya kita selalu membutuhkan transformasi diri. Mungkin dari cara bicara kita, dari pikiran kita, terlebih dari perbuatan kita. Atau yang ada di dalam hati kita yang tidak ada yang tahu satupun kecuali Tuhan. Panutupna, huingok donakin amat taijabu mandok songonon. Tuau, dapola mailau pabuahonon. Alana introspeksi diri dotong. Self correction, inna. Ay maul do mga luli halak naulo karejo ijabu. Jadi unang paju tekku ho mamasian ina. Sesi mau huatan ma dang pola hu koreksi, dang pola hu bela diriku. Nganeng hudok songonon yan. Ay kan memang songoni do gayaku iboto ibu ido anon. Dang sip mau pasip tenang tenang. Seperti itu susahnya untuk menerima koreksi. Pasti seperti itu. Susah, tapi percayalah, kalau kita mau kita bisa. Dan itu yang diharapkan Tuhan. Dia menggerakkan kita, Dia selalu menunggu kita, dan Dia bersukacita bagi setiap siapapun yang mau memasuki dan mengalami transformasi diri. Enggak ada yang ingin hidupnya hancur, masuk neraka. Semua ingin hidupnya diberkati, terberkati, selamat masuk ke surga. Jadi unang holan naing masuk ke surga, HP tetap di posisi terhilang. Menjadi anak yang hilang, itu pasti kita pada saat ini. Tapi bertransformasilah menjadi anak hilang yang kembali ke jalur Tuhan. Bapa menerima kita dengan sukacita, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapak terima kasih, bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, mengajar kami, mengingatkan kami kalau diri kami di hadapan Tuhan adalah seperti anak yang hilang. Baik itu anak bungsu, anak hilang yang nyata dengan perbuatan dan sikap hidup. Atau sebagai anak sulung yang terkesan tidak hilang tapi dengan konsep berpikir sudah menjadi anak yang hilang di hadapan Bapa. Karena tidak bersuka cita melihat adiknya kembali untuk pulang kepada Bapa. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan. Itu tertanam di dalam diri kami, menjadi pelajaran yang berharga bagi kami. Ketika kami mau terbuka untuk dipulihkan oleh Tuhan.
dengan segala sesuatu yang korslet di dalam diri kami. Tuhan, pemulihan-Mu adalah sempurna. Kau tidak pernah menerima kami setengah-setengah. Ketika Engkau mengampuni, maka Engkau akan melupakan kekelaman yang sudah terjadi di dalam kehidupan kami. Sehingga sukacita Bapa, sukacita sorgawi itu menjadi sukacita bagi kami. Kami tetap menjadi anak Tuhan yang dikasihi Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak kami tapi selalu menerima kami kapanpun kami datang. Asalkan kami benar-benar sungguh-sungguh mau kembali kepada Bapa, menjalani kehidupan di dalam kasih dan keselamatan Bapa. Terima kasih Tuhan, mampukan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati seluruhnya jemaat-Mu Tuhan. Bahkan seminggu ke depan apapun yang akan dilakukan jemaat Tuhan, dimanapun mereka bekerja dan berkarya. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan hikmat, sehingga boleh menjadi berkat Tuhan melalui pekerjaan seluruh jemaat-Mu. Bagi jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, kami mau berdoa secara khusus untuk Inang SM Sihombing Boru Simamora. Untuk Amang Sintua Nur Paja Tambunan Boru Simangunsong. Untuk Amang Sintua Parulian Parapat. Untuk Amang Sintua Lehorman Manalu. Untuk anak murid Tuan Franky Siahaan. Untuk Amang Frans Manajam Simangunsong. Untuk Amang Freddy Tambunan. Untuk Inang Togatorop Boru Simare-mare. Untuk Amang Sintua Paresna Hampun. Untuk Amang Arsasasta Silalahi. Untuk Inang Rosyana Pasaribu Boru Tobing. Untuk Inang Deselina Boru Sitompul. Untuk Inang Marike Dumaria Boru Siregar. Untuk Inang Emi Manurung Boru Siahaan. Untuk Inang Pendeta AA Sitompul Boru Manihuruk. Untuk Amang Saur Simanjuntak. Untuk Inang Hutahayan Boru Siagian. Untuk Inang Sintua Nadabdab Boru Pasaribu. Untuk Inang Tiambun Siagian Boru Siahaan. Untuk Inang Saur Mas Delina Butar-butar Boru Sirait. Untuk Inang Simanjuntak Boru Sibarani. Untuk Amang Eha Pasaribu. Untuk Inang Novianti Simbolon Boru Siahaan. Untuk Inang Hutahayan Boru Siagian. Amang Manarsar Barimbing. Amang Sintua MH Sihombing. Amang Sintua GP Manihuruk. Inang Sintua GP Manihuruk Boru Sagala. Untuk Amang Iwan Tampu Bolon. Dan Amang Ridwan Irianto Situmorang. Jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing, Engkau tahu Tuhan, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah tubuhnya. Boleh memberkati kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan. Segala obat makanan yang masuk ke dalam tubuhnya Tuhan berkati juga. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah permohonan kami kepada Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Layakkan kami di hadapan-Mu untuk boleh menikmati berkat dan keselamatan yang daripada Tuhan, yang masih akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa yang baik, terimalah doa kami di dalam satu nama saja, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil kita boleh menyerahkan persembahan kita. Walau jauh tersesat,
sejahtera. Firman-Nya beritakanlah pada orang yang tersesat. Yesus menerimanya, yang mau diberi berkat. Aku pun diterimanya, disucikan jiwaku. Ku rasakan bahagia karena Yesus Tuhanku. Firman-Nya beritakanlah pada orang yang tersesat. Yesus menerimanya, yang mau diberi berkat. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan engkau dengan damai sejahtera. Bila topan keras melanda hidup dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya kagum oleh